terbayang oleh kita dulu nih, perkebunan, Hmm, pertanian, ya. itu sudah memberikan begitu banyak keuntungan untuk, Belanda, Hmm, gitu. Nah, kalau Mas Arto, sempat baca itu sejarawan Australia, MC Reclef itu menjelaskan bahwa pembangunan pesat yang ada di negeri Belanda, itu adalah hasil keringat dari para petani miskin di Jawa, gitu. Itu saja sudah memberikan keuntungan banyak, apalagi disertai dengan tambang. Merdeka. Cincin api Pasifik atau Ring of Fire jelas memberikan dampak yang sangat besar bagi bangsa ini. Dengan begitu kayanya membuat sumber daya alam kita begitu melimpah, hari ini saya ingin membahas lebih dalam tentang salah satu dari sumber daya alam itu, yaitu hasil pertambangan. Dan hari ini saya ingin membahas topik ini dengan salah satu sosok yang mempelajari dan mendalami tentang sejarah pertambangan di Indonesia, Bapak Iwan Setiawan dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Selamat datang di podcast, Pak Iwan. Terima kasih undangannya Mas Arto. Ini program ilmu sejarah, studi. Program studi ilmu sejarah. Program studi ilmu sejarah di Ya, Fakultas. Ilmu Pengetahuan Kaya Budaya sekali ya FIB ini ya. Universitas Indonesia. Jadi macam-macam yang dipelajari. Memang kan dalam satu universitas itu ada sekian disiplin ilmu, Ya, dibagi ya, dalam sekian fakultas. ya. Nah, di FIB ini kita sebenarnya mempelajari ilmu-ilmu humaniora. Jadi Oh, ada sekian, program studi bahasa, kemudian ada program studi sejarah, ilmu arkeologi, dan, perpustakaan. Ya. saya baru sekali nih ketemu sama ahli sejarah pertambangan. Oh. Pak Iwan, kita tarik balik ya, kalau di podcast Nusantara ini kan kami belajar banyak sekali tentang kerajaan-kerajaan dan lain-lain. Dan saya ingat sekali salah satu artefak dan penemuan arkeologis kita yang sangat terkenal tentu saja perhiasan-perhiasan salah satunya. Dan di sana sudah ada berbagai macam hasil sumber daya alam ya, mineral, emas, kemudian perak, timah, gitu. Dan apakah kemudian kembali pada masa kerajaan itu proses pertambangan sebenarnya juga sudah dilakukan atau digali, dan kalau dilakukan seperti apa bentuknya? Iya, jadi memang kalau melihat dari peninggalan-peninggalan ya, bukti arkeologis itu, selain arca yang dipahat dari batu-batuan ya, itu ada peninggalan-peninggalan arkeologis yang, berupa patung tapi terbuat dari logam. Logam mulia gitu. Nah, kalau kita mungkin pernah Mas Arto itu, baca-baca bahwa pada masa prasejarah, pada masa, zaman, perunggu itu, Bronze Ya, Age itu. ya. Nah, itu ada teknik, bagaimana, orang pada masa itu membuat cetakan. Jadi logam itu dipanaskan dan kemudian membuat, mata panah itu. Ya, betul. Jadi teknik-teknik itu menunjukkan dan peninggalannya menunjukkan bahwa, penambangan sudah dilakukan karena mereka sudah menempa besi dan seterusnya, Ya. gitu. Nah, dalam perkembangannya ketika, masuk pengaruh Hindu-Buddha dan seterusnya itu kan kemudian ada, apa, eee, sosok ya, wujud dewa atau dewi yang kemudian, diwujudkan dalam bentuk patung. Nah, itu terbuat dari logam. Nah, Betul. ini menunjukkan bahwa sudah ada penambangan. Jadi mungkin katakanlah sebelum abad pertama lah ya, ini semuanya basisnya masih sebagai benda-benda pemujaan, katakanlah gitu. Sebagai perhiasan, Sebagai perhiasan dan lain-lain. dan Ya, Kutai, kerajaan Kutai, Ikatan kerajaan-kerajaan negara ya. Sriwijaya pada masa itu ya, Iya. itu menggunakannya untuk kepentingan ritual dan Jadi ritual kemudian, semacam, jewelries Ya. perhiasan Ya. ya, yang untuk, pakaian dan Ya. seterusnya gitu. Ya. Nah, senjata dan seterusnya. senjata ya. Nah, nambangnya seperti apa, Pak? Nah, penambangannya, modelnya tradisional karena memang, misalnya kita mungkin bisa melihat, penambangan tradisional yang ada di, wilayah kaki Bukit Barisan itu, di Sumatera Barat misalnya. Nah, itu mereka melakukan semacam kayak ekskavasi gitu.
dan Jadi tetap kemudian dipacul, digali gitu? ya dengan alat-alat yang sangat Ya, sederhana ya, waktu itu ya. ya. Apakah itu juga berarti ketika kita menceritakan tentang kemampuan menambang ya, atau konteksnya pertambangan di sebuah kerajaan juga menunjukkan kemampuan atau tingkat peradaban dari sebuah kerajaan pada masa itu. Dan dalam komparasi ini apakah kerajaan-kerajaan kita pada masa itu sudah memiliki level yang juga tinggi seperti mungkin negara-negara lain atau kerajaan-kerajaan lain di seluruh dunia? Ya. Nah, saya kira begini, tingkat peradaban itu memang bisa diukur diantaranya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Ya. gitu. Jadi mungkin starting point peradaban tiap wilayah, region itu mungkin berbeda-beda. Ya. Nah, tapi pada masa ini tergantung waktunya. Ya, Kalau ya. tadi Mas Harto misalnya bilang kalau pada masa Majapahit misalnya, Ya. apakah waktu itu boleh dibilang sama gitu ya Ya. dengan tingkat peradaban ilmu pengetahuan teknologi di bidang pertambangan pada masa lalu di negara lain. Nah, kita bisa lihat hasilnya, bendanya saya kira, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya di kerajaan Romawi misalnya, itu kegiatan penambangan di mana produk-produknya kemudian sudah bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Nah, saya kira di situ letak perbedaannya. Nah, ini menarik ya kalau kita kemudian bicara sejarah di mana sebenarnya bahan bakunya ada di Indonesia, tapi kemudian dengan inovasi di berbagai belahan dunia, kita kemudian sadar bahwa ini sesuatu yang kita bisa kembangkan. Nah, yang menarik sebenarnya adalah ketika pertama kali negara-negara Barat masuk ke Indonesia, Eropa masuk ke Indonesia, yang pertama kali mereka cari justru rempah-rempah, ya kan? Padahal tambang itu sudah ada jauh pada masa Kutai dan Sriwijaya dan sebelumnya. Nah, apa dasarnya? Apakah pada saat itu negara-negara di Eropa ini tidak tahukah bahwa Indonesia ini adalah negara, Nusantara ini adalah negara dengan kawasan sumber daya alam yang sangat tinggi sekali, atau memang bocoran informasinya adalah ini wilayah rempah-rempah, dan kalaupun kemudian dipikirkan proses bahan baku itu sejak kapan? Karena yang saya tahu Belanda memikirkan itu, tapi Portugis tidak memikirkan itu. Tadi Mas Harto benar itu, bahwa pertama datang mereka cari rempah-rempah. Ya. Itu pun harganya mahal sebenarnya di Eropa. Jadi para pedagang Belanda lewat kongsi dagang VOC itu, mereka datang jauh-jauh dari negeri Belanda untuk mencari rempah-rempah. Yang awalnya itu mereka perkirakan ada di Malaka. Ya. Malaka itu kemudian ketika jatuh ke tangan Portugis, orang Portugis akhirnya sadar bahwa Malaka itu hanya sebuah pusat perdagangan, bukan pusat rempah-rempah. Rempah-rempahnya ada di Maluku. Makanya dia akhirnya datang ke Maluku, gitu. Pada awal interaksi kita dengan bangsa Eropa itu kan memang semuanya compete tuh untuk mendapatkan rempah-rempah itu. Nah, cuma tadi ketika kemudian ada beberapa pusat kegiatan penambangan dan perdagangan ya, seperti misalnya timah. Di wilayah Bangka Belitung dan Pulau Singkep itu ketika Belanda datang itu sudah ada sebenarnya kegiatan penambangan itu. Makanya salah satu upaya untuk mendapatkan timah dan memonopoli itu, Belanda berhasrat untuk mendominasi Kesultanan Palembang. Gitu. Karena Sultan Badarudin waktu itu yang kerajaan Palembang mengontrol itu. Gitu. Nah, kemudian ada beberapa ekspedisi militer yang dilakukan oleh pemerintah kolonial ya. Itu datang ke wilayah-wilayah di Nusantara. Jadi ke Aceh ya, kemudian ke Sulawesi Selatan, kemudian ke Nusa Tenggara dan seterusnya. Nah, misi militer itu juga dibarengi oleh misi saintifik. Nah, di setiap wilayah yang didatangi oleh misi militer Belanda, entah itu perang Aceh, perang Palembang, perang Banjar dan seterusnya, mereka ambil sampel batuan. Sampel batuan yang kemudian dibawa ke Batavia. Nah, di Batavia itu kemudian diteliti, nah ini batuan ini mengandung mineral apa? Gitu. Nah, itulah mengapa selesai
Belanda itu menguasai keseluruhan wilayah Nusantara. Terakhir itu kan Perang Aceh ya, ketika Cut Nyadin itu tertangkap. Nah itu dianggap selesai itu. Akhir ya. Karena walaupun ada kegiatan perlawanan di Aceh, nah itu hanya sporadis saja. Jadi kerajaan Acehnya sudah ditundukkan dan seterusnya. Belanda mulai membuat peta pertambangan Hindia Belanda. Ini berarti awal abad ke-20 ya? Awal abad ke-20. Prosesnya panjang, jadi saya lompat langsung Ya, ke jadi situ. dari 1500 1600 Iya. sampai abad ke-20 gitu Tadi ya. yang Mas Arto bilang bahwa itu di tengahnya adalah periode rempah-rempah tuh. Iya, betul. Ada semboyan ini Mas Arto. Ada semboyan di mana Belanda itu intinya rempah-rempah, maksudnya Jawa. Itu masa lalu. Oh, Molukken is verleden. ya, rempah-rempah masa lalu, Masa lalu, Jawa masa kini, ini Sumatera masa depan. Ya. Gitu. Karena diketahui kemudian banyak mineral yang nanti dalam Undang-Undang Pertambangan Hindia Belanda itu masuk kategori A. Ya, ya. Kategori A itu kan mineral yang ini ya, mineral yang strategis, Ya. yaitu minyak dan batu bara gitu. Ya, ya. Nah, hasil dari kegiatan misi militer dan kemudian penelitian itu membuat peta pertambangan Hindia Belanda itu bisa dibuat. Jadi kemudian kita tahu Mas Arto, di Aceh itu ada apa. Ini semua hasil dari peneliti Belanda ya berarti ya? Kalau kita ngelihat peta pertambangan Hindia Belanda, Betul. beberapa koordinat yang memang kemudian dilanjutkan pada masa kemerdekaan sekalipun, Ya. itu memang titik-titiknya diantaranya sebagian besar dari masa kolonial. Nah, jadi kalaupun misalnya melakukan kegiatan penambangan susulan, nah itu biasanya nggak jauh dari situ titiknya. Ya. Gitu. Oke, ini menjelaskan mengapa kemudian Portugis, Spanyol, Inggris tidak melakukan itu karena jangka waktu mereka terlalu pendek. Nah, kalau melihat masa kolonialismenya, Ya. Spanyol dan Portugis itu kan kayak imperium abad, katakanlah abad 14-15. Ya. Kemudian digantikan oleh Belanda dan Inggris gitu. Perbedaan signifikannya sebenarnya kenapa jajahan Spanyol dan jajahan Portugis itu tidak langgeng, kurang terpelihara gitu. Karena mereka lebih fokus kepada kegiatan untuk merampas emas dan perak itu. Oh, yang 3G itu. 3G itu. 3G. Sementara kalau Belanda dan Inggris itu memaintain hubungan negeri induk dan negeri jajahan. Ya. Sehingga kegiatan penelitian dan seterusnya itu terus bisa dilakukan untuk mengetahui sumber daya alam apa sebenarnya yang bisa dimaksimalkan dari negeri koloninya. Ya. Level kolonialismenya berbeda ya. Beda. Jadi ada kolonialisme kuno gitu ya, dan modern. Ya. Kalau ini datang rampas ambil gitu ya. Selesai. Kalau Belanda dia membangun relasi yang panjang ya. Jadi melakukan subordinasi gitu terhadap negeri koloninya. Maka ketika 1900 sudah dipetakan, apakah di antara masa itu Belanda juga sudah mulai melakukan penambangan seperti misalnya Sawah Lunto kan saya tahu itu memang kemudian dibangun sebagai sebuah kota ya. Tapi seberapa banyak model-model seperti Sawah Lunto itu? Nah, sebelum ke situ ya, Mas Arto ya. Terbayang oleh kita dulu nih. Perkebunan, pertanian. Ya. Itu sudah memberikan begitu banyak keuntungan untuk Belanda. Gitu. Nah, kalau Mas Arto sempat baca itu sejarawan Australia, MC Reclef itu menjelaskan bahwa pembangunan pesat yang ada di negeri Belanda itu adalah hasil keringat dari para petani miskin di Jawa. Gitu. Itu saja sudah memberikan keuntungan banyak. Nah, apalagi disertai dengan tambang. Gitu. Ya, kita nggak kaget kalau misalnya hasil tambang seperti sekarang triliunan itu hasilnya. Asal dikelola dengan baik saja. Itu menarik. Pak Iwan juga meneliti peta pertambangan yang dibuat oleh Hindia Belanda kah? Ya. Itu valid peta itu. Dan apakah kalau hari ini kita lihat, kita buka kembali, kita bisa bilang cukup canggih kalau memang kemudian peta itu sampai hari ini masih valid. Dan apakah memang ada kawasan lain yang belum dipetakan oleh Belanda pada waktu itu? Pertama, kalau valid tidak validnya itu menurut saya hasil dari lab di Batavia itu menurut saya
walaupun pada tingkat yang ini ya, Masih primitif masih lah ya, sederhana tradisional gitu, ya. tradisional, itu paling tidak sudah menunjukkan bahwa mineral di beberapa tempat yang tadi itu ada. Tapi mungkin depositnya, Oh, kita tidak nggak tahu. diketahui, betul betul. Bisa banyak, bisa tidak. Karena ada satu misalnya, ini sedikit keluar, konsesi minyak di Talang Akar misalnya. Nah, di Bengkulu waktu itu. Di Jambi. Itu ada perusahaan Belanda yang berdasarkan keinginan pemerintah kolonial juga, kalau yang banyak depositnya diperkirakan, itu buat perusahaan Belanda aja. Tapi perusahaan Amerika yang datang itu kasih yang ini aja. Nah, tapi pada kenyataannya itu lebih banyak, jadi salah hitung Mas. Karena tadi itu, bahwa kegiatan penambangan waktu itu masih spekulasinya masih tinggi. Ya. Gitu. Jadi nggak tahu kandungan deposit di titik A dan titik B itu berapa banyak, orang belum tahu. Susah ya dengan teknologi pada masa itu. Gitu. Jadi kalau valid tidak validnya tadi. Ya. Setelah kolonial, Indonesia merdeka. Apa yang membedakan antara Orde Lama, Orde Baru terkait dengan kebijakan pertambangan di Indonesia? Iya. Pertama sesuai dengan, ini banyak ininya Mas ya, variabelnya ya. Misalnya kaitannya dengan atmosfer perang dingin. Nah itu mau nggak mau Indonesia sangat terpengaruh. Dari mulai kita merdeka sampai demokrasi terpimpin dan kemudian beralih ke Orde Baru. Nah itu memang ikut mempengaruhi kebijakan kita di bidang tambang. Soekarno ini idealisme tinggi, tapi tidak bisa dipungkiri dia tidak bisa mengusir modal Amerika. Jadi kalau Mas Sarto ingat waktu KMB itu, konferensi meja bundar, itu ada klausul di mana Belanda ingin agar pemerintah RIS, Republik Indonesia Serikat waktu itu menghormati perjanjian konsesi yang sudah dibuat pada masa pemerintahan kolonial. Jadi konsesi tambang itu kan lama Mas. Ya. Bisa 30, 75 tahun gitu. Itu bisa 2-3 generasi tuh. Gitu. Nah, ini yang membuat gitu ya, kalau misalnya ya Soekarno tuh ingin modal Amerika tuh angkat kaki, dia harus membayar klausul apa yang sudah dikeluarkan oleh Amerika dan negara nggak punya uang. Nah, jadi perbedaan signifikannya menurut saya di tingkat kebijakan gitu, bahwa pada masa Orde Lama sampai nanti pada masa Orde Baru gitu ya, nah itu baru dibuka tuh keran investasi itu. Ada Undang-Undang Penanaman Modal tahun 1967. Artinya Orde Baru nih proses penambangan jauh lebih masif ya. Karena membuka modal tadi. Membuka modal tadi. Dan itu memang kan sesuai dengan ini ya, keinginan Orde Baru itu untuk membangun. Membangun tuh harus punya uang. Nah, sementara kalau pada masa Orde Lama itu politik menjadi panglima, sehingga memang pembangunannya tidak terlalu fokus jadinya. Jadi jelas tidak dipungkiri ya bahwa pertambangan ini memang memberikan dampak yang sangat masif sekali bagi ekonomi, bagi kehidupan. Nah, apalagi tadi kalau cuma sekedar perhiasan saja biasa, sekarang sudah digunakan untuk berbagai kebutuhan hidup. Betul. Seperti ya tadi timah tadi dan lain-lain. Namun di satu sisi juga kita melihat berbagai tantangan terhadap kerusakan alam dan lingkungan dan lain-lain. Apa yang harus dilakukan agar keseimbangan ini tetap terjaga? Dan saya pikir seluruh dunia juga sudah menyadari itu dan melakukan berbagai macam kebijakan. Tapi hari ini apa yang bisa kita ambil atau kita pelajari dari hal-hal seperti ini? Iya. Nah, pertama gini Mas Sarto, bahwa kegiatan penambangan itu seperti halnya ekskavasi, itu memang nanti akan ikut mempengaruhi keseimbangan tanah itu. Gitu. Jadi entah itu benda padat atau cair, ketika dilakukan penggalian itu nanti ada ruang itu di situ. Nah, ruang yang ditinggalkan itu nanti akan berpengaruh gitu. Nah, jadi seperti tadi Mas Sarto bilang bahwa contohnya ya, penggalian minyak bumi itu semburannya itu bukan hanya menghasilkan minyak buminya, tapi juga ampas-ampasnya gitu. Dan itu ketika muncul dari ke permukaan itu akan mempengaruhi kondisi lingkungan sekitar. Nah,
ini yang membuat sebenarnya harusnya dimaksimalkan pengawasan terhadap pasca konsesinya. Ya. Karena ada perjanjian dimanapun perusahaan tambang itu beroperasi, ada perjanjian di mana kewajiban perusahaan itu menetralisir lagi Ya. alam itu. Jadi sebelum dia pergi, jangan meninggalkan tadi itu. Dan hukumannya berat tuh ya. Hukumannya berat, dendanya berat. Makanya AMDAL itu sebenarnya mahal. Ya. Dan sayangnya banyak perusahaan tidak memaksimalkan AMDAL itu. Secara teori semua proses yang sudah dilakukan ya, apakah kemudian bisa dikembalikan kembali ke titik nol? Saya kira nggak 100%. Tidak pernah ada kasusnya. Saya belum temukan tuh. Bahkan justru laporan AMDAL tuh kadang-kadang beda, itu masalahnya. Tingkat pencemaran tuh berapa persentasenya, dan seterusnya. Dan kalau kita kaitkan dengan keberadaan, misalnya di wilayah Riau itu ada suku-suku anak dalam. Nah, suku-suku anak dalam itu yang kesehariannya itu memanfaatkan sumber air misalnya dari sungai dan seterusnya. Kalau sungai yang tercemar, ya planktonnya itu rusak tuh. Ya. Ikan-ikannya nggak bisa nggak makan itu mikroorganisme itu. Ya. Rusak sudah. Ya. Dan ini mengarahkan saya pada satu pertanyaan terakhir. Mengapa kita harus belajar tentang sejarah pertambangan ini? Pertama, menurut saya penting mempelajari kegiatan penambangan masa lalu di tiap wilayah. Karena kan sekarang sejak Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2003 itu, daerah itu kan lebih banyak punya wewenang sebenarnya. Nah, mereka yang harusnya itu kemudian berupaya melakukan refleksi kegiatan penambangan seperti apa dan di titik-titik mana, dan kemudian bagaimana caranya agar kegiatan penambangan berikutnya itu tidak memberikan efek yang demikian negatif. Nah, sebaliknya kelestarian alam itu juga perlu difikirkan gitu. Ya, karena udah pasti kalau ada kegiatan penambangan ada pencemaran di situ. Nah, itu. Nah, yang penting juga adalah peningkatan SDM di bidang tambang ke depannya. Gitu. Agar ketergantungan tenaga ahli ya kita tidak terus-menerus dari pihak luar gitu. Cari putra-putra daerah yang kemudian bisa amanah, jujur dan seterusnya, itu diberikan wewenang untuk mengelola tambang untuk kesejahteraan masyarakat di situ. Sekarang tapi tetap sudah banyak ya Pak ya? Sudah Lulusan banyak, pertambangan ya? Ya, tapi masalahnya kan tadi ya kadang-kadang ada mafia tambang ada dan seterusnya. Itu yang PR yang menurut saya itu terus ya memberikan ini dampak negatif ya. Resiko dari kayanya negara ini. Kayanya negeri ini ya. Ya ini bagian dari refleksi kita juga sekaligus semangat kita untuk menjadi negara maju ya. Tapi di satu sisi kita juga harus bisa seimbang. Nah itu yang paling sulit ya. Pak Iwan, terima kasih banyak sudah hadir di studio dan memberikan kami banyak wawasan khususnya di area pertambangan. Terima kasih. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Kita belajar banyak ya tentang kayanya Indonesia dan tantangan kita di dalam dunia pertambangan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Mudah-mudahan ini bisa mendorong kita semua untuk terus berdampak bagi negeri ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel kami dengan nama Podcast Nusantara. Dan Anda tentu saja bisa mengunduh dan menyaksikan tayangan-tayangan inspiratif kami lainnya di DAI Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.